Hai, selamat datang di Iseng-Iseng Teman Baru bersama saya Krista Erawati. Kali ini saya kedatangan teman baru yang memiliki energi yang sangat kuat dalam bermusik, apalagi dalam dunia musik perhipopan, yaitu What's Up Bro, Sabaji. Halo. Syah. Bagaimana kabarnya Sabaji? Ya, puji Tuhan, baik. Lama tidak berjumpa ya? Iya. Sudah berapa lama kita tidak berjumpa? Ya, hampir Berbulan-bulan. 2 dekade. Ya. Oke, kita kenalan waktu itu kita sempat kenalan di mana Kak Heru ya? Iya. Kak Heru, aku kenal Sabaji itu sebagai pemusik rapper ya? Iya. Pemusik rapper di Timika. Iya. Nah, aku juga baru kenal Sabaji ini ternyata maksudnya sudah lama menekuni dunia rapper. Iya. Nah, aku mau tahu ini. Boleh. Sejak kapan suka menyukai dunia rapper? Dari awal sekali nih. Dari awal. Oke, jadi saya tuh suka hip hop itu dari saya kelas 3 SD. Iya. Itu tuh dari awal tuh saya dengar ini pertama apa? Kita dengar kalau di Indonesia kan kita biasa dengar tuh kayak Noah, Ariel Peter Pan kan? Oke. Terus ada pokoknya penyanyi Indonesia lah. Penyanyi Iya. Indonesia. Tapi di satu ketika kita dengar tuh dulu waktu saya masih di K Island, Iya. itu tuh di pasar dengan sama mama ke pasar tuh kita lewat toko kaset. Dulu kan jual toko kaset gitu. Kita lewat terus dengar, nunggu lagu hip hop. Iya. Terus saya berhenti, saya bilang apa mama? Oh, tunggu ini lagu apa nih kayak gitu? Ini lagu apa? Dia kayak macam marah-marah terus bicara gitu tuh. Dari situ sudah saya bilang mama beli, tapi tidak sempat beli. Akhirnya tapi saya mulai suka. Oh, ada musik, ada genre yang seperti ini. Saya mulai dari situ saya mulai telusuri lah, mulai cari tahu. Ini musik apa sih? Ngomong seperti apa sih? Ngomong apa sih? Oke. Terus berjalannya waktu itu saya SD kelas 3 nih. Iya. SD kelas 3 saya mulai telusuri. Ini hip hop ini seperti apa? Terus begitu saya umur 9 tahun, itu tuh saya mulai dengar tapi saya dengar Wu-Tang Clan, terus ada salah satu pelaku hip hop juga, senior juga. Shout out untuk Taku MC, B13, Village Squad. Terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak bisa ada di dalam Timika sini. seperti itu. Terus saya mulai dengar kan dulu kan mereka sering kan B13 dengan Belly itu tuh sering bakudis gitu. Oke, baku maki-maki. Terus kita dengar waktu saya SD, pokoknya dari SD sampai SMP. Jadi saya mulai terinspirasi gitu untuk tulis lirik. Jadi saya tulis lirik itu cuma itu atau tidak diajarkan gitu. Nah, dari situ saya mulai pengen lah. Saya buat musik, tapi bagaimana bisa? Caranya seperti apa? Nah, dari situ saya ketemu cerita panjang dikasih apa? Kenapa lanjut? Saya ketemu sama teman, dia sudah almarhum, sudah meninggal. Al-Fatihah buat dia. Dia Muslim soalnya. Dia bernama itu Saron Al-Katiri. Tenang si Bapak di surga. Amin. Dia bilang begini, kakak, bagaimana kalau? Tapi ini agak sedikit sensitif ya. Dia bilang begini, kak, bagaimana kalau kita laptop di lab? Ampun, dosa sih. Saya bilang begini, itu kayaknya sulit. Tapi waktu itu saya dekat dengan satu cewek. Itu pacaran, kita pacaran. Terus dia kan punya laptop. Ya. Terus saya bilang begini, boleh pinjam laptop? Boleh. Dia kasih tapi kita belum tahu nih cara programnya apa, aplikasinya apa supaya bisa recording gitu kan. Ya. Terus mic dari mana? Kita masih bingung. Waktu itu cuma punya laptop. Dan saya juga kayak bagaimana nih? Kayak kurang mengerti gitu. Kurang paham gitu lah. Nah, dari situ dulu kan belum ada wifi nih. Maksudnya mungkin di luar Timika soalnya. Tapi waktu itu di Timika nih belum ada. Nah, jadi kita waktu itu saya punya mama punya HP Nokia X2. Nokia X2. Saya waktu itu sama mama tidur, saya ambil. Waktu itu masih ada data seluler kan. Terus saya pakai, saya browsing itu. Saya cari-cari dulu itu ada satu website namanya itu
Opera Mini. Cari-cari, kebetulan dapat cara buat musik gitu. Cara buat musik. Aplikasinya apa? Terus dapat FL Studio. Iya. Tapi waktu itu kita belum pakai FL Studio. Kita pakai tuh Adobe Audition. Itu salah satu aplikasi juga. Aplikasi ya. Mungkin pendahulu, dong tahu lah. Dong tahu tentang aplikasi. Aplikasi itu. Dong tahu. Dong tahu dia punya busuk, dia punya semua ada. Jadi kita pakai, terus kita pelajari. Naiknya ini, kita gereja. Gereja. Iya. Kita minta maaf ya. Berarti kalian ini mau memulai rap itu maksudnya itu kalian cari-cari ini usaha-usaha lain, pinjam di teman gitu. Iya. Pokoknya seperti itu lah. Itu kayak macam karena saking pengen tahu ini. Pengen tahu di dalam bagaimana cara ini membuat Musik. instrumen ya, Ya, instrumen rapper ini ya. Terus rekaman kayak gitu. Terus selesai kita tes rekaman, tapi dia suara itu kayak macam apa ya? Tidak jelas. Pokoknya dia pun noise itu kakak. Kalau mungkin dia putih banget begini kakak. Noise itu. Setelah itu lagu pertama. Dia punya judul itu sama ingat sampai sekarang. Dia punya judul itu Kok Kenapa. Kok kenapa? Kok Kenapa. Lagu pertama itu. Lagu pertama. Wow. Dia punya judul Kok Kenapa. Oke. Lagu itu terus mulai pelan-pelan kita mulai buat. Tapi kakak tahu setelah kita pakai mic itu hampir 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Kita mau pukul. Orang yang jaga ini tahu. Kalau kalian yang ambil. Kita yang ambil. Mampus. Dia tidak dapat pukul, cuma saya yang dapat pukul. Kebetulan saya pulang sekolah dan saya duduk depan gereja. Jadi saya kompleks itu di belakang gereja. Ada istirahat di situ. Saya dapat pukul. Gara-gara itu karena dia tahu. Dia tahu dari mana pukulnya, dia bilang kok kasih kembali. Dia kasih kembali. Terus laptopnya nih, saya putus dengan perempuan. Saya kasih kembali lagi. Dan saya mulai berhenti. Berhenti. Di dunia rapper. Iya, bukan berhenti software tapi berhenti rekaman gitu. Berhenti rekaman. Karena tidak punya alat-alat apa. Sudah. Saya hampir pensi itu kalau mau bilang itu hampir 2 atau 3 tahun, 4 tahun pokoknya. Lama aja. Terus itu respon dari teman-teman ketika mendengar apa judulnya tadi? Kok Kenapa? Kok Kenapa? Itu bagaimana? Jadi dong respon begini kan dulu kan kita punya geng. Oke, siap. Dulu tuh era tahun 2009 sampai 2019 ya. Oke. Tapi 2019 sudah mulai kurang-kurang. Pokoknya batas 2015 mungkin. Oke, siap. Tapi dari 2009 ke 2015 itu masih panas itu dengan namanya tuh geng. Geng ya? Iya, geng-geng. Jadi waktu pas saya buat lagu Kok Kenapa dia keluar, dong bilang kayak macam, "Wih, anjay, iya keren. Ini pokoknya tuh kita setiap kali ada duduk, waktu saya waktu sekolah harus mabuk, saya sudah tahu juga. Oke. Jadi setiap kali kita duduk mabuk, pulang sekolah, duduk mabuk, dengar itu saya cuma dengar itu lagu, pokoknya saya bilang saya hip hop paling gaul sudah sedunia. Saking saya percaya diri, saya punya satu lagu. Terus teman-teman dong respon itu kayak macam, anjay, dong juga pengen buat, tapi kayak macam tidak terlalu suka dengan hip hop begitu kan. Cuma penikmat aja. Cuma penikmat tapi tidak bisa menjadi pembuat gitu. musik. Iya. Oke. Jadi waktu itu juga kakak tahu dia punya instrumen itu ada dari saya punya teman ke teman. Jadi saya ini tidak tahu buat instrumen tidak tahu buat. Tapi kalau lirik saya bisa buat. Tapi sekarang saya bisa buat instrumen. Waktu itu saya belum bisa buat. Terus jadi dia punya instrumen, dia punya beat itu kalau di hip hop dia bilang beat. Kalau jadi dia punya beat itu tukar tangan itu hampir 5 atau 6 tangan nih. Dia punya instrumen itu. Sudah kita dapat. Pas saya dapat terakhir saya yang simpan. Jadi saya pakai instrumennya. Dari situ ada konsep juga tentang itu instrumennya tuh. Instrumen itu. Kenapa kok pakai itu? Berarti instrumen Kok Kenapa itu sempat menjadi ini ya konflik ya? Iya, sempat menjadi konflik gara-gara dong tidak jadikan lagu begitu. Jadi tidak tahu siapa yang ada yang pakai. Belum pernah pakai. Tapi dong klaim bahwa itu saya punya, tidak boleh. Saya juga bilang, saya juga tidak tahu beat itu. Ya teman yang kirim, siapa? Ya hampir lagi. Hampir crash. Oke. Dari situ mulai berhenti, mulai saya kan waktu itu dari situ saya udah kenal sama teman Charlotte untuk W. Hendrik, dia pun nama. Iya. Dia yang bangun kembali saya punya semangat untuk buat lagu. Oke. Dia bawa dia punya mic. Dia punya mic itu namanya tuh BM800. Itu tuh dong tahu BM800. Sama dia punya laptop Nexus 1 Toshiba. Ini bukan endorse ya, tapi dia bawa kita recording di rumah. Ada berapa lagu tapi saya lupa lagu-lagunya. Dia yang buat saya punya video. Dia pertama kali. Dia pertama kali. Dia bukan director sebenarnya. Dia itu kayak macam street photographer kayak gitu. Oke, siap. Tapi kebetulan kan dia punya kamera. Sebenarnya kamera, dia teman punya, tapi dia pinjam untuk cuma mau buat saya punya video saja. Oke. Setelah itu kita buat video lagu Kenapa keluar.
Kan waktu itu kan YouTube sudah sempat booming 2017 itu, pokoknya sudah booming lah. 18 kita upload videonya itu dari 18. Jadi kalau yang upload itu lagu pertama itu. Tapi sebelumnya sudah punya lagu, jadi sudah ada. Tapi tidak upload karena dulu kita kayak apa ya, gengsi juga gitu. Harus lagu yang bagus baru kita bisa upload. Tapi kan ada yang membangkitkan semangat Safa toh, yang siapa namanya itu? Namanya Henry. Maksudnya dia membangkitkan auranya Safa untuk bernyanyi lagi Iya. di dunia rapper kan? Iya. Terus begini kan, saya potong. Dulu itu saya ternyata di luar dari Timika. Tapi kalau di Timika, kok kalau mau jadi rapper, kok harus jadi gangster dulu. Harus jadi gangster dulu? Iya. Kenapa? Karena bukan apa itu kayak macam sudah jadi stigma begitu. Oh, stigma masyarakat ya? Iya, sudah jadi bukan masyarakatnya anak muda kan. Muda. Jadi kita kayak mau jadi, kita mau apalagi kalau macam di dalam lagu kau bilang gitu, saya jago, saya pernah pukul orang. Itu harus nyata. Kalau tidak sebentar, kau punya musuh. Kau terlalu kosong, kau bicara apa? Kayak begitu, pokoknya jadi bahan olokan Jadi gitu. baolokan. Kau tipu-tipu orang dalam lagu, kau sudah bicara. Jadi saya pesan untuk teman-teman di luar sana, kalau buat lagu atau buat apapun sesuai kenyataan, sesuai realita. Itu jangan bohong. Kau makan nasi, di lagu kau tulis kau makan nasi kosong, kau tulis dalam lagu makan nasi kosong. Harus realita yang kau tulis. Jangan kau tidak ada mobil, baru kau bilang kau ada mobil. What the fuck? Berarti kan rapper itu kan dia ungkapan isi hati dan permasalahan yang ada, terus dituangkan dengan lagu rapper itu ya? Ya. Sebenarnya musik pop juga bisa. Oke. Tapi kayak pop kan kayak melo, Iya. kan kayak Iwan Fals. Tapi kayak macam kalau mau dibilang, kalau saya sebenarnya suka pop, Oke. tapi supaya Kaks tahu ya, saya rapper tapi saya tidak suka dengan lagu hip hop. Iya. Kenapa? Padahal kan itu sangat berkaitan rapper dengan hip hop. Iya, tapi kan selera. Selera ya? Iya. Itu kembali lagi ke selera ya? Jadi saya tuh orangnya tuh bukan apa ya, saya pengen berbeda. Saya paling sering dengan lagu dangdut. Anak rapper tapi suka lagu dangdut? Sumpah. Wow. Happy Asmara, Ah, Buyung Buton. oke. Dua orangnya itu sama Denny Caknan, terus almarhum siapa yang almarhum? Apa juga ya? Iya, terus Tante Inul Daratista. Sering. Ayu Ting Ting. Saya paling suka dengan lagu. Legend. Terus lagu dangdut, lagu keroncong. Oke. Itu yang lagu terfavorit, lagu yang saya paling suka itu cuma lagu dangdut aja sama lagu keroncong. Lagu hip hop sih, maksudnya masa semuanya lagu hip hop, lagu rap. Terus saya harus dengar lagu rap, bosan. Saya pengen cari Refreshing. Iya, Refreshing refreshing. dengan lagu-lagu yang bergenre lain. Iya. Tapi awal-awal saya dengar mungkin kalau orang lain putar itu saya kayak kurang suka begitu. Kurang suka ya? Tapi kalau saya sendiri putar, saya senang. Jadi kenapa ya? Tapi salah aja Kaks. Terus jadi dulu itu kayak masih keras gitu dengan dia punya street begitu. Kayak harus jadi rapper dulu baru jadi gangster dulu. Biasa baru rapper. Jadi ada persyaratannya kalau masuk kayak gitu ya? Iya. Pantasnya gini, aku tuh pernah masuk, nggak masuk, pernah mengenal di dunia gangster. Apalagi kalau di Timika ya, ada kelompok-kelompok lah tertentu kan, yang kayak kelompok ini, kelompok A, kelompok B. Terus mereka tuh emang oke lah, dengan mereka gayanya memang sangat hip hop banget. Dan mereka sangat menekuni, sangat mencintai rapper, dunia musik rapper gitu. Tapi aku tuh sampai berpikir bahwa kayaknya rapper ini cocoknya untuk anak-anak yang nakal deh. Emang benar seperti itu? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga ya? Ada. Mungkin saya kurang tahu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Sekitaran Timika aja. kalau di Timika saya kurang tahu ya. Tapi ada di Papua. Papua. Menurut kakak polisi itu nakal tidak? Tergantung personal sih. Polisi apa? Musik apa? Ada. Pastor juga bahkan. Hmm. Pastor. Pemimpin agama, maksudnya agama Katolik. Ada rapper. Dan dia nge-rap. Dia nge-rap. Wow. Itu di luar negeri sih. Kalau di bagian Asia dengan Indonesia saya kurang tahu. Tapi kalau di luar ada. Dan bahkan banyak pejabat, bukan pejabat sih, orang yang kerja di bagian pemerintahan lah. Mereka sebenarnya. Iya. Contohnya almarhum Nikyong